Bab 231, Penelitian Fang Yu. Setelah sekolah pada siang hari, para siswa di kelas masih belajar dengan giat. Banyak orang yang membawa kotak makan siang ke kelas, sehingga mereka dapat menghemat waktu pergi ke kafetaria untuk makan dan memanfaatkan waktu untuk meninjau. Fang Yu juga tinggal sebentar dan menyelesaikan membaca bab terakhir. Setelah membacanya, dia meregangkan tubuh dan bersiap pergi ke kafetaria untuk makan. Pada saat ini, sesosok muncul di pintu belakang kelas. Naura berdiri di pintu belakang dan melihat ke dalam. Mencari aku. Fang Yu tiba-tiba muncul di depannya, membuatnya terkejut. Ya, Naura menjawab. Ada apa? Fang Yu bertanya. Apakah kamu punya waktu untuk makan malam denganku? Naura bertanya dengan wajah sedikit memerah. Melihat ekspresinya seperti ini, Fang Yu mengerutkan kening dan bertanya, kamu yang traktir. Ya, Naura mengangguk dengan berat. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, tampak sedang berpikir. Pada saat ini, banyak anak laki-laki di barisan belakang memperhatikan pemandangan ini dan merasa cemburu. Fang Yu ini sungguh menjijikkan. Mereka belajar keras dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Fang Yu bisa membolos kelas sesuka hatinya dan kini dia bahkan mendekati gadis-gadis. Tidak apa-apa jika dia hanya mendekati gadis-gadis, tetapi yang dia dekati adalah si cantik sekolah Naura. Apakah ada keadilan di dunia? Oke, setelah ragu-ragu sejenak, Fang Yu menerima undangan Naura. Setelah itu, Fang Yu dan Naura pergi bersama di tengah tatapan iri dan cemburu orang banyak. Di antara tatapan-tatapan itu, satu datang dari Clara. Clara menggigit bibir merah mudanya, memegang pena erat-erat dengan tangan kanannya, merasa sangat tidak nyaman. Fang Yu dan Naura tidak pergi ke kafetaria, tetapi pergi ke restoran teh di luar sekolah. Di meja makan, Fang Yu sedang makan dengan lahap. Naura memesan segelas air es dan meminumnya seteguk demi seteguk. Beberapa menit kemudian, Fang Yu mengambil serbet dan menyeka mulutnya, lalu bertanya, katakan padaku, apa yang ingin kamu bicarakan padaku? Naura tahu bahwa pilukan kecilnya telah diketahui, wajahnya sedikit memerah, dan dia berkata dengan lembut, bisakah kamu mengajariku cara berlatih seni bela diri? Berlatih bela diri. Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, seni bela diri. Mengapa kamu tiba-tiba ingin berlatih seni bela diri? Aku sarankan kamu terus berkembang di bidang seni. Kamu memainkan guzheng dengan cukup baik terakhir kali. Naura menggigit bibirnya dan berkata, aku lebih tertarik pada seni bela diri. Guzheng hanyalah hobi kecilku. Fang Yu menyipitkan matanya sedikit, menatap Naura selama 2 atau 3 detik, lalu berkata, jujur saja, kamu tidak punya bakat dan tidak cocok untuk berlatih seni bela diri. Selain itu, aku tidak menerima murid. Ekspresi Naura sedikit berubah. Sebagai seorang gadis, bakatnya dalam seni bela diri sebenarnya cukup bagus. Tahun ini dia berusia 17 tahun, dan dia sudah menjadi prajurit bawaan tingkat 7. Di antara teman-temannya, level ini tidak rendah. Tetapi Fang Yu secara langsung mengatakan bahwa dia tidak memiliki bakat, yang mana hal tersebut melukai harga dirinya. Aku tidak butuh kamu untuk menerimaku sebagai muridmu, kamu hanya perlu memberiku sedikit bimbingan. Oke, Naura memohon. Kakekmu adalah panglima tertinggi wilayah militer. Jika kau ingin mencari seseorang untuk membimbingmu, siapa yang bisa dia carikan untukmu? Fang Yu berkata sambil bersandar di kursinya. Naura tidak mengatakan apa-apa. Sebenarnya, Juanlah yang memintanya untuk menemukan Fang Yu. Mereka tidak sekuat kamu. Naura tergagap. Mengapa kamu begitu depresi dan tertarik pada seni bela diri? Fang Yu bertanya dengan rasa ingin tahu. Karena, aku tidak ingin hidup di bawah perlindungan keluargaku selamanya. Naura mengangkat kepalanya dan berkata. Itulah yang sebenarnya dia pikirkan. Kakeknya adalah seorang komandan militer, orang tuanya memegang jabatan tinggi di departemen pemerintah, dan kakak perempuan tertuanya adalah pemimpin kelompok intelijen Tiongkok. Dengan adanya anggota keluarga ini, keluarga Xia bagaikan pohon yang menjulang tinggi, dan naungannya yang besar cukup untuk menaungi semua anggota keluarga Xia. Namun Naura tidak mau hanya menjadi orang yang dilindungi. Dia ingin menjadi bagian dari pohon yang menjulang tinggi, dia ingin menjadi kuat. Tatapan mata Naura berangsur-angsur menjadi tegas. Karena kamu mentraktirku makan, aku bisa memberimu beberapa petunjuk. Kata Fang Yu. Benar-benar, wajah Naura berseri-seri karena kegembiraan. Dulu aku melatih pasukan naga cepat dalam keterampilan fisik. Apakah itu masih diajarkan kakekmu? Kembalilah dan dapatkan gambar-gambar tersebut, lalu latihlah gerakan-gerakan sesuai dengan gambar-gambar tersebut. Berlatihlah selama 2 jam setiap hari dan teruslah berlatih selama sebulan, dan Anda akan segera melihat hasilnya. Kata Fang Yu. Keterampilan fisik itu, wajah Naura berubah. Ketika pasukan naga cepat menjalani pelatihan khusus, dia pergi ke tempat pelatihan untuk mengamati. Dia tahu bahwa keterampilan fisik yang dibicarakan Fang Yu adalah serangkaian gerakan aneh yang membuat semua anggota tim elit menjerit kesakitan dan meratap.
Tentu saja, saya tetap menyarankan agar Anda menempuh jalur seni. Jika Anda ingin membuktikan diri, Anda tidak harus berlatih seni bela diri. Fang Yu berdiri dan berjalan keluar dari restoran. Naura menatap kepergian Fang Yu dengan tatapan rumit di matanya. Sore harinya, Fang Yu tidak kembali ke kelas, melainkan langsung pulang ke rumahnya di komunitas Lijiang. Dia berencana untuk tidak pergi ke kelas sebelum ujian masuk perguruan tinggi. Periode waktu ini adalah waktu peninjauan akhir. Fang Yu yang tidak perlu mengulas, sungguh tidak perlu pergi ke kelas dan mengganggu semangat belajar orang lain. Bulan ini, saya melanjutkan mempelajari susunan penekan roh di rumah. Fang Yu pada dasarnya telah memahami prinsip-prinsip Soul Suppression Array. Satu-satunya masalah yang perlu dipecahkannya sekarang adalah bagaimana menggunakan tubuh fisiknya sebagai pembawa untuk segera menyempurnakan ki sejati yang diserap. Masalahnya jelas, tetapi solusinya sulit. Karena kapasitas meridian untuk menanggungnya terbatas. Bahkan meskipun meridian Fang Yu telah ditempa 100 kali, dia tidak dapat menggunakan ki sejati yang diserap dalam waktu sesingkat itu. Fang Yu duduk di mejanya dan menghitung sepanjang sore, tetapi tetap tidak mendapat petunjuk. Fang Yu berdiri, berbaring di tempat tidur, dan ingin beristirahat. Begitu dia memejamkan mata, entah kenapa dia teringat pada pria bertopeng yang ditemuinya di Huamanlou tadi malam. Pria bertopeng ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan aliran udara. Dia menggunakan kemampuan ini untuk mengarahkan kembali energi sebenarnya yang diledakkan Fang Yu ke arah Fang Yu. Pada saat ini, Fang Yu mendapat ide. Ya, mengapa kita perlu memurnikan ki sejati yang diserap? Bukankah lebih baik mengendalikan dan menggunakan ki sejati secara langsung? Fang Yu duduk dari tempat tidur, kembali ke meja lagi, dan membuat perhitungan sederhana. Setengah jam kemudian, Fang Yu meninggalkan komunitas Lijiang dan datang ke Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai adalah bangunan 5 lantai. Pada saat ini, Fang Yu sedang berdiri di atas gedung. Ada beberapa prajurit di bawah, kita bisa memulai ujiannya. Fang Yu mulai melafalkan mantra itu dalam hati dan mengangkat tangannya. Tak lama kemudian, gelombang energi sejati terbang keluar dari gedung dan menyerbu ke arah Fang Yu. Semua energi sejati ini terbang ke pusat tangan Fang Yu yang terangkat dan berkumpul bersama. Hanya dalam 30 detik, bola ki seukuran bola basket mengembun di atas tangan Fang Yu. Bola energi sejati ini berasal dari puluhan prajurit, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya sangat kuat. Pada saat ini, seruan seru terdengar di Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Apa yang terjadi? Aku merasa energi dalam tubuhku tiba-tiba terkuras habis. Saya juga. Saya merasakan suatu kekuatan besar yang langsung menguras kekuatan saya. Terjadi kekacauan di Aula Serikat. Banyak prajurit yang ki sejatinya terserap dan jatuh ke tanah dengan wajah pucat. Terlebih lagi, situasi ini terus berlanjut, para prajurit terus-menerus berteriak dan kemudian terjatuh. Seiring berjalannya waktu, bola energi sejati di tangan Fang Yu tumbuh semakin besar. Untuk menghindari kehilangan kendali, Fang Yu berhenti menyerap energi sejati. Melihat bola besar energi sejati yang terkondensasi di tangannya, mata Fang Yu berbinar. Kemudian, dia mendorong dengan kedua tangan dan melontarkan bola energi sejati itu ke langit. Boom! Bola ki itu meledak di langit dengan suara keras, bagaikan guntur. Berhasil. Senyum muncul di wajah Fang Yu. Berdasarkan prinsip Soul Suppression Array, ia berhasil mengembangkan teknik yang lebih kuat. Sekarang, dia hanya perlu mengubah kandungan ki sejati dari teknik ini menjadi ki spiritual. Memikirkan hal ini, Fang Yu melompat maju dan meninggalkan Aula Asosiasi Seni Bela Diri Kota Jianghai. Pada saat ini, terjadi kepanikan di Aula Asosiasi Seni Bela Diri. Selama setengah bulan, Fang Yu tinggal di rumah dan jarang keluar. Menanggapi pertanyaan dari Yasmin dan Vivian, dia mencari alasan, dengan mengatakan bahwa meninjau di rumah akan lebih efisien. Menerapkan prinsip-prinsip formasi penekan roh pada energi spiritual bukanlah tugas yang mudah. Setengah bulan berlalu, dan penelitian Fang Yu belum membuat banyak kemajuan. Akan tetapi, dia telah memasuki kondisi sibuk mempelajari sihir seperti yang dilakukannya dulu, sambil mempertahankan tingkat konsentrasi yang sangat tinggi. Bab 232, Pertemuan Pertama dengan Valet. Di sebuah kamar hotel bintang 5 di kota Jianghai. Selama setengah bulan terakhir, Fang Yu jarang keluar. Tampaknya setelah diperingatkan oleh kita, dia masih takut dan menjadi jauh lebih patuh. Seorang pria yang duduk di sofa berkata kepada wanita yang duduk di sisi lain. Takut. Setengah bulan yang lalu, pada malam kedua setelah kami memperingatkannya, dia bertarung dengan seorang pria bertopeng di Jiangnan Huamanlou dan membunuhnya. Seorang wanita berkata dengan nada dingin. Kedua orang ini adalah pria dan wanita yang pernah ditemui Fang Yu, yaitu pemberi perintah Muyu dan Liam. Siapa identitas pria bertopeng yang terbunuh? Liam bertanya sambil mengerutkan kening. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, saya meminta seseorang untuk mencari tahu. Pria bertopeng itu meninggal dengan cara yang menyedihkan. Seluruh tubuhnya terbakar menjadi arang. Mustahil untuk mengidentifikasi identitasnya.
Liam tampak muram dan berkata dengan nada dingin, sudah kubilang, Fang Yu harus diberi pelajaran. Dia bahkan tidak menganggap serius kita, Ordo. Muyu melirik Liam dan berkata, kita tidak bisa bertindak gegabah tanpa instruksi khusus dari atas. Kita sudah berada di sini selama setengah bulan. Mengapa instruksi dari atas belum juga turun? Kota Jianghai adalah tempat yang tandus. Aku tidak tahan tinggal di sini setiap hari. Liam berkata dengan tidak sabar. Muyu sedikit mengernyit dan berkata, alasan mengapa para petinggi mengirim kami berdua ke sini adalah untuk mengamati Fang Yu dengan saksama, menilai tingkat bahayanya, dan kemudian mempertimbangkan cara menghadapinya. Jika kamu tidak tahan, kamu bisa mengambil inisiatif untuk mengajukan pengunduran diri dari misi ini. Tidak perlu mengeluh kepadaku setiap hari. Melihat Muyu tampak sedikit tidak puas, ekspresi Liam menjadi sangat terkendali. Fang Yu selama ini tinggal di rumah, dan kita tidak punya cara untuk mengamatinya. Kata Liam. Saya telah menyerahkan laporan tentang Fang Yu. Instruksi baru akan segera turun. Muyu berjalan ke jendela Prancis, melihat pemandangan di luar, dan berkata, sebelum itu, mari kita tinggal di sini saja. Segera, 10 hari berikutnya berlalu. Jika Vivian tidak mengingatkannya, Fang Yu bahkan akan lupa tentang ujian masuk perguruan tinggi. Pada tanggal 4 Juni Fang Yu datang ke kelas. Dan dia mendapat tiket masuknya dari Clara. Guru kelas, Hari, telah sepenuhnya menyerah pada Fang Yu. Awalnya dia mengira setelah pertemuan kelas hari itu, Fang Yu akan memperbaiki kebiasaannya dan belajar dengan giat. Tetapi di luar dugaan, Fang Yu tidak datang sama sekali. Selama bertahun-tahun menjadi kepala sekolah di kelas utama, Hari selalu berhubungan dengan 3 siswa berprestasi yang pandai belajar dan patuh. Ini pertama kalinya dia melihat murid nakal seperti Fang Yu. Pada tanggal 5 Juni setelah pertemuan mobilisasi terakhir, siswa senior sekolah menengah Jianghai secara resmi mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Ketika menghadapi ujian masuk perguruan tinggi, kebanyakan siswa akan merasa sangat gugup, sedemikian rupa sehingga mereka akan berpikir lama sebelum menulis satu kata pun, dan memeriksanya 2 atau 3 kali setelah menulis, karena takut membuat kesalahan. Namun Fang Yu bersikap sangat santai. Dia pada dasarnya menyelesaikan setiap ujian dalam waktu setengah jam, dan kemudian melanjutkan menuliskan rumus rahasia pada kertas draft. Dia diperingatkan beberapa kali oleh pengawas karena mencoret-coret kertas coretannya. 2 hari ujian masuk perguruan tinggi berlalu dengan cepat. Setelah menyelesaikan ujian terakhir, banyak siswa kembali ke kelas dan melemparkan buku mereka ke langit. Fang Yu melihat tindakan mereka dan hanya tersenyum tipis, merasa sedikit emosional. Apakah ini ujian masuk perguruan tinggi yang Ken? Dia masih ingat bahwa setelah ujian masuk perguruan tinggi terakhir, dia berdiri seperti ini dan menyaksikan para siswa di kelas bersorak. Rasanya itu sudah terjadi puluhan tahun yang lalu. Para siswa itu mungkin sudah setengah baya sekarang, kan? Fang Yu sempat linglung, namun segera tersadar. Dia tidak suka mengenang masa lalu karena semua yang ada dalam kenangan terlalu singkat baginya. Kelompok lulusan sekolah menengah yang masih berpesta sekarang mungkin akan bertemu Fang Yu lagi dalam beberapa tahun. Saat itu, mereka mungkin sudah setengah baya atau bahkan lanjut usia. Tapi Fang Yu akan tetap sama seperti sekarang. Fang Yu, ada pesta di kelas malam ini, kamu mau pergi? Clara bertanya setelah mengemasi buku-bukunya. Tidak, Fang Yu menolak dengan terus terang. Ini mungkin terakhir kalinya teman sekelas bertemu. Apa kamu benar-benar tidak akan pergi? Clara bertanya lagi. Tidak, Fang Yu menolak lagi. Oh, Clara menundukkan kepalanya, merasa bingung dan bingung. Dia tahu bahwa setelah hari ini, kesempatannya untuk bertemu Fang Yu akan semakin berkurang. Fang Yu, universitas mana yang ingin kamu lamar? Clara mengangkat kepalanya dan bertanya dengan suara rendah. Saya belum memutuskan, dan saya mungkin belum tentu akan kuliah. Fang Yu menjawab dengan jujur. Ah, Clara tercengang. Pada saat ini, Fang Yu sudah berbalik dan berjalan keluar. Begitu aku keluar pintu, aku melihat Alfian dan Hubert. Bos, akhirnya aku bertemu denganmu lagi. Hubert berjalan mendekati Fang Yu dengan penuh semangat. Apakah ada sesuatu yang ingin kamu bicarakan padaku? Fang Yu bertanya. Bos, kamu dan si gendut baru saja menyelesaikan ujian hari ini, jadi tentu saja kita harus keluar dan bersenang-senang. Aku akan mentraktirmu, Hubert berkata sambil tersenyum. Aku tidak ingin pergi. Kalian berdua saja yang pergi. Fang Yu menolak. Tidak, bos. Apa gunanya kita berdua saja yang pergi? Kau akan segera meninggalkan sekolah ini, dan kita bertiga akan semakin jarang bertemu. Hubert tiba-tiba tampak sedih dan berkata. Baiklah, pergi saja. Fang Yu menyela Hubert. Pukul 6 sore, Fang Yu masuk ke mobil Hubert. Hei, Hubert, kita mau pergi kemana? Alfian bertanya di dalam mobil. Anda akan tahu saat Anda sampai di sana. Kegiatan malam ini benar-benar mengasyikkan. Kegembiraan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah Hubert memerah saat dia berbicara. Begitu menarik, aku mungkin tidak akan mampu menahannya. Alfian tampaknya telah memikirkan sesuatu dan senyum misterius muncul di wajahnya. Apakah ada makanan di sana? Aku agak lapar.
Fang Yu bertanya. Tentu saja, Hubert segera menjawab. Mobil itu dengan cepat melaju keluar dari kota Jianghai dan menuju jalan raya. Hampir setengah jam kemudian, mobil itu melaju ke sebuah gedung bertingkat dengan jendela kaca dari lantai sampai ke langit-langit. Di ruang terbuka di depan gedung, terdapat lebih dari selusin mobil sport super berbagai warna dan bentuk yang terparkir. Di sebelah gedung tersebut terdapat tanah kosong, dan di depannya terdapat jalan pegunungan yang berkelok-kelok. Ini adalah lintasan lari Gunung Jiuhuan yang terkenal di Jiangnan. Setiap bulan, lomba lari cepat diadakan di sini. Hubert diperkenalkan setelah turun dari mobil. Apakah kamu akan mengajak kami berlomba malam ini? Tanya Alfian. Tentu saja tidak. Mobil Porsche lusuh saya bahkan tidak layak untuk digunakan di lintasan balap. Hubert berkata sambil melihat berbagai mobil sport yang terparkir di sekitarnya, matanya berbinar, dan berkata, mobil-mobil yang bisa melaju di lintasan balap semuanya adalah mobil sport kelas atas dengan nilai pasar lebih dari 10 juta yuan. Jadi, Anda mengatakan ini menarik. Apa yang menarik dari ini? Kata Alfian dengan ekspresi kecewa di wajahnya. Sial, bukankah menyenangkan menyaksikan balapan mobil super dari dekat? Saat balapan dimulai, Anda akan bisa merasakan betapa serunya. Hubert berkata dengan mata terbuka lebar. Setelah itu, Hubert membawa Alfian dan berjalan ke gedung di depan. Ini adalah gedung klub Corliss Supercar Club, dan kompetisi ini juga diselenggarakan oleh klub ini. Ada prasmanan di sini, kita bisa masuk dan duduk sebentar. Hubert berkata dengan suara rendah. Ada pintu kaca di depan dan seorang pelayan berdiri di sampingnya. Hubert mengeluarkan kartu biru dari sakunya dan menyerahkannya kepada pelayan. Yang terhormat Bapak Li, selamat datang di Corliss Supercar Club. Pelayan itu mengembalikan kartu itu kepada Hubert dan berkata dengan hormat. Hubert mengangguk dan memasukkan kartu itu kembali ke sakunya. Ini adalah kartu yang pernah diajukan ayahku sebelumnya, dan biaya keanggotaannya sangat mahal. Ayahku mengatakan bahwa dia tidak akan memperbaruinya setelah bulan ini. Jadi ini mungkin kesempatan terakhir kita untuk masuk ke sini, kamu harus menghargainya. Hubert berkata dengan suara rendah. Saat Anda masuk, Anda dapat melihat banyak orang, beberapa duduk di sofa sambil menatap ponsel mereka, dan beberapa memegang gelas anggur dan mengobrol. Alfian tahu bahwa mereka semua adalah orang kaya, dan dia tidak dapat menahan perasaan sedikit gugup. Fang Yu tampak tenang dan bertanya pada Hubert, di mana prasmanannya? Ada di dalam, Hubert menjawab. Setelah itu, mereka bertiga berjalan menuju kafetaria bersama. Fang Yu tengah berjalan maju ketika angin harum bertiup ke arahnya. Sosok berpakaian kulit berdiri di depannya. Fang Yu mengangkat kepalanya dan tatapannya sedikit berubah. Wanita di depanku berambut ungu panjang. Bukan hanya rambutnya, bahkan pupil matanya pun bersinar dengan cahaya ungu samar. Dia memancarkan aura prajurit yang samar-samar. Permisi, wanita itu berkata dengan nada agak dingin. Fang Yu berbalik ke samping dan wanita itu berjalan mendekat. Sial, aku bertemu dengan seorang gadis cantik setelah aku sampai di sini. Lihat bentuk tubuhnya, dan dia mengenakan jaket kulit, sungguh menakjubkan. Hubert menatap punggung wanita itu saat dia pergi, matanya berbinar. Alfian tidak berani mengucapkan komentarnya keras-keras, dia hanya menatap punggung wanita itu dengan mata terbuka lebar. Fang Yu sedikit mengernyit dan berjalan memasuki kafetaria. Pada saat ini, wanita itu keluar dari klub dan berdiri di depan sebuah mobil sport. Dia mengenakan headset Bluetooth yang tergantung di telinga kirinya dan sedang berbicara di telepon. Ya, saya pernah melihatnya. Apakah Anda butuh dukungan? Nona Valet, suara di headset bertanya. Tidak perlu, wanita itu berkata dengan dingin. Setelah menutup telepon, wanita itu memandang pemandangan di kejauhan dengan mata sedikit menyipit. Tidak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa wanita seksi yang berdiri di pintu klub Supercar sebenarnya adalah Valet, pendiri organisasi pembunuh internasional yang terkenal, organisasi Valet. Bab 233, Putra Orang Terkaya. Fang Yu dan dua orang lainnya sedang duduk di restoran prasmanan. Masing-masing dari mereka mengambil beberapa makanan dan memakannya sambil mengobrol. Kapan lombanya dimulai? Tanya Alfian. Biasanya kompetisi dimulai pukul 7.30 malam, saat hari sudah benar-benar gelap, kata Hubert. Hadiah apa yang bisa kita dapatkan jika memenangkan permainan? Alfian bertanya lagi. Untuk dapat menerima piala kehormatan yang diberikan oleh Corliss Supercar Club. Hubert menjawab. Hanya sebuah piala, si gendut bertanya dengan heran. Bagi kelompok generasi kedua yang kaya ini, trofi adalah hadiah terbaik. Dengan kekayaan mereka, mereka tidak kekurangan hadiah materi apapun, kata Hubert. Sementara Alfian dan Hubert tengah berbincang-bincang, beberapa pemuda dan pemudi berpakaian mewah turun dari lantai 2. Salah satu pria dengan rambut abu-abu yang dicat melirik ke restoran prasmanan dan melihat Hubert sekilas. Pria itu melangkah maju dengan senyum jenaka di wajahnya. Hubert, mengapa kamu ada di tempat seperti ini? Pria itu berjalan mendekati Hubert dan bertanya. Hubert berbalik dan melihat laki-laki itu, wajahnya berubah jelek. Apa hubungannya denganmu? Irsan Xiao. Irsan adalah putra saingan bisnis ayah Hubert.
Hubungan antara kedua keluarga itu selalu buruk, tetapi dalam persaingan bisnis tertentu, keluarga Irsan menang. Sejak saat itu, keluarga Irsan memperoleh keuntungan, dan hanya dalam beberapa tahun, kekayaan bersih mereka meningkat beberapa kali lipat. Kesenjangan antara mereka dan keluarga Hubert semakin melebar. Sejak saat itu, setiap kali kedua keluarga bertemu di depan umum, keluarga Irsan akan selalu mengolok-olok dan mengejek keluarga Hubert untuk memamerkan kekuasaan mereka. Tidak, aku hanya sedikit penasaran. Mengapa kau datang ke tempat seperti ini? Apakah keluargamu sanggup membeli mobil sport seharga lebih dari 10 juta yuan? Irsan berkata dengan senyum sinis di wajahnya. Wajah Hubert menegang, dan dia berkata, itu bukan urusanmu. Kudengar situasi keluargamu makin memburuk. Biaya keanggotaan Corliss Supercharged Club tidak murah, 500.000 per bulan. Aku sarankan kamu batalkan saja, bantu ayahmu menabung, dan jadilah anak yang baik. Irsan berkata sambil tersenyum. Hubert sangat marah hingga wajahnya membiru. Dia merasa sangat sedih, tetapi dia tidak bisa membantah. Sekarang keluarganya memang sedang terpuruk. Konon, keluarga Irsan telah bergabung dengan keluarga kaya yang bahkan lebih besar, dan kini makmur. Dalam hal kekayaan, Irsan sudah mampu menghancurkan Hubert. Irsan melirik Fang Yu yang sedang makan makanan di piringnya, dan Alfian di sampingnya, mencibir dan berkata, ya, kamu harus makan lebih banyak dan memakan kembali biaya keanggotaanmu, kalau tidak, kamu akan rugi besar. Irsan, Hubert mengepalkan tangannya dan melotot ke arah Irsan. Irsan tidak peduli sama sekali. Dia melirik Hubert dan dua orang lainnya dengan jijik, lalu berbalik dan pergi. Ketika aku keluar dari kafetaria, beberapa teman mengelilingiku. Saudara Irsan, siapakah ketiga orang itu? Apakah mereka teman-temanmu? Sialan. Ketiga orang desa yang baru saja datang ke klub dan berlari untuk makan prasmanan, apa kualifikasi mereka untuk menjadi teman Irsan kita? Apa sih yang sebenarnya kamu bicarakan? Irsan melirik Hubert dengan dingin dan berkata, mereka hanya sekelompok sampah. Setelah mengobrol beberapa kata, mereka berjalan keluar bersama. Di restoran prasmanan, wajah Hubert masih terlihat jelek. Setelah beberapa saat, dia akhirnya sadar dan berkata kepada Fang Yu dengan nada meminta maaf, bos, saya minta maaf, orang ini adalah musuh bebuyutan saya dan dia memang jahat. Fang Yu tidak peduli sama sekali. Dia hanya tahu bahwa steak panggang di restoran prasmanan ini rasanya cukup enak. Dia sangat sombong. Aku hampir tidak bisa menahannya sekarang, kata Alfian dengan marah. Hubert mendesah. Dia juga sangat frustrasi, tetapi tidak ada yang dapat dilakukannya. Dalam persaingan bisnis beberapa tahun yang lalu, ayahnya kalah telak. Keluarga Irsan bangkit ke tampuk kekuasaan dengan menginjak-injak mayat keluarga Hubert. Setelah kehilangan waktu itu, menjadi sangat sulit bagi keluarga Hubert untuk membalikkan keadaan di depan keluarga Irsan. Lupakan saja, jangan bicarakan hal-hal yang tidak mengenakan ini. Anggap saja apa yang dia katakan itu kentut. Melihat suasana agak hikmat, Hubert cepat-cepat mengganti pokok bahasan. Bos, bagaimana perasaanmu tentang ujian masuk perguruan tinggi hari ini? Apakah soal-soalnya sulit? Sebelum Fang Yu sempat berkata apa-apa, Alfian di sampingnya berkata dengan wajah sedih, menurutku ini cukup sulit. Awalnya aku ingin masuk ke universitas ternama, tapi sekarang aku tidak tahu apakah aku bisa masuk. Khususnya di matematika, saya bahkan tidak bisa memahami dua pertanyaan besar terakhir. Guru tidak memprediksi pertanyaan dengan benar. Saya kehilangan 30 poin begitu saja. Melihat Fang Yu tidak mengatakan apa-apa, Alfian bertanya, Fang Yu, apakah kamu merasakan hal yang sama? Dua pertanyaan besar itu. Yah, itu cukup sulit. Fang Yu menjawab. Benarkah? Bahkan kamu sendiri merasa kesulitan. Sudah kubilang, ada yang salah dengan soal ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Soalnya terlalu sulit, kata Alfian dengan marah. Fang Yu tidak mengatakan apa-apa. Faktanya, dia menyelesaikan dua pertanyaan besar terakhir pada tes matematika dalam waktu kurang dari 5 menit dan tidak merasakan kesulitan sama sekali. Akan tetapi, melihat bahwa Alfian sangat kesakitan, dia tidak perlu lagi menabur garam pada lukanya. Saat hasil ujian masuk perguruan tinggi keluar, jika nilai saya tidak berada di atas nilai ujian utama, saya akan mengulang tahun itu, kata Alfian dengan penuh tekad. Senang rasanya mengulang tahun ini, agar kita bisa menjadi sahabat di masa mendatang dan menghadapi ujian masuk perguruan tinggi bersama-sama. Hubert meletakkan tangannya di bahu Alfian dan berkata. Tepat saat Fang Yu dan dua orang lainnya sedang mengobrol, dua mobil sport lagi berhenti di luar klub. Beberapa orang yang berdiri di luar klub sambil merokok tercengang ketika mereka melihat salah satu mobil super tersebut. Ini Koenigsegg yang hanya diproduksi 6 unit di seluruh dunia. Ya Tuhan. Apa Koenigsegg? Menurutku penampilan mobil ini sangat keren. Sialan, kamu bahkan tidak tahu Koenigsegg, dan kamu bermain dengan mobil sport. Ini adalah mobil sport termahal di dunia, dengan nilai pasar lebih dari 100 juta. Dan kamu tidak dapat membelinya bahkan jika kamu punya uang. Semua orang memandang mobil sport itu dengan heran. Mereka ingin tahu siapa yang mengendarai mobil sport langka dan mahal ini. Deru mobil sport itu berhenti, dan pintu Aston Martin lainnya terbuka, dan dua orang keluar dari mobil.
Dia adalah putra tunggal pemimpin bawah tanah Jiangnan, Wafei Zhu. Luke Zhu, Tuan Zhu. Seseorang berseru. Luke dan pengikutnya berjalan menuju mobil sport Koenigsegg yang mahal. Tak lama kemudian, pintu Koenigsegg juga terbuka. Seorang pria muda dengan pakaian mahal keluar dari mobil. Sial, pantas saja dia bisa mengendarai Koenigsegg. Ternyata dia Miska Dong, Tuan Muda Dong. Seseorang berseru. Apakah dia Miska? Semua orang memandang pemuda itu. Mereka yang bergaul di kalangan kelas atas Jiangnan kurang lebih telah mendengar nama ini baru-baru ini. Miska adalah putra dari grup Wansheng. Wansheng Group adalah grup real estate dengan momentum perkembangan tercepat di Jiangnan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam daftar orang terkaya wilayah Jiangnan yang dirilis bulan lalu, ayah Miska, Walter Dong duduk kokoh di puncak daftar, memimpin posisi kedua dengan kekayaan bersih sebesar 5 miliar, menjadi orang terkaya sejati di Jiangnan. Dan Miska adalah putra orang terkaya. Miska adalah orang yang sangat terkenal dan telah membuat banyak langkah besar dalam 1 atau 2 bulan terakhir. Dia menggoda selebriti wanita, menghina CEO perusahaan lain di media sosial, dan berdebat dengan netizen. Di Jiangnan, reputasi Miska jauh lebih besar daripada ayahnya Walter. Setelah Miska keluar dari mobil, seorang lelaki tua berjubah hitam keluar dari kursi penumpang. Orang tua berjubah hitam itu tampak berusia sekitar 50 atau 60 tahun, dan ia memancarkan aura keagungan tanpa terlihat marah. Orang tua itu. Dia adalah pengawal pribadi Miska, dan kudengar dia adalah seorang ahli bela diri. Seseorang berbisik. Mempekerjakan seorang ahli bela diri sebagai pengawal pribadi. Berapa biayanya? Tanya orang di sebelahnya. Pokoknya, harganya selangit. Ayahku juga pernah berpikir untuk menyewa seorang ahli bela diri sebagai pengawal, tetapi ketika dia bertanya tentang harganya, dia langsung menyerah. Terlalu mahal. Pria itu menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Dong, tempat ini cukup bagus, kan? Luke berkata pada Miska sambil tersenyum. Baiklah. Tidak apa-apa, tapi, Miska melirik berbagai mobil sport yang terparkir di sekitarnya dan sedikit mengernyit. Ada apa? Luke tampak bingung. Hanya saja mobil sport ini terlalu biasa-biasa saja. Jika nanti kami benar-benar mulai balapan, tidak akan ada yang bisa menandingi Koenigsegg saya. Miska berkata dengan ringan. Hahaha, Tuan Dong, hanya Anda yang bisa berkata seperti ini. Apakah Anda pikir semua orang bisa membeli mobil sport edisi terbatas seperti Koenigsegg yang harganya ratusan juta yuan? Luke tertawa. Bab 234, berlututlah dan poles sepatumu. Miska tersenyum acuh tak acuh. Ayo, aku akan mengajakmu melihatnya, kata Luke. Setelah itu, Luke mengajak Miska ke klub. Pada saat ini, Irsan segera melangkah maju. Tuan Dong, Tuan Zhu, halo. Melihat Irsan, Luke sedikit mengernyit dan bertanya, siapa kamu? Namaku Irsan. Kita bertemu di pertemuan kamar dagang Jiangnan terakhir. Ayahku dan ayahmu mengobrol dengan antusias saat itu. Irsan tersenyum menyanjung. Irsan, oh, aku punya sedikit kesan tentangnya. Luke mengangguk. Setelah itu, beberapa generasi kedua yang kaya maju dan menyapa Luke dan Miska. Begitu kedua orang ini muncul, mereka langsung menjadi pusat perhatian. Generasi kedua kaya lainnya yang hadir semuanya ingin dekat dengan mereka dan membuat diri mereka akrab dengan mereka. Meskipun orang-orang kaya generasi kedua ini memiliki latar belakang keluarga yang kuat, mereka tetap tidak sebaik mereka berdua. Lagi pula, salah satu dari kedua pria ini adalah putra orang terkaya di Jiangnan, dan yang lainnya adalah putra bos bawah tanah. Dikelilingi oleh banyak generasi kedua yang kaya, Miska dan Luke masuk ke klub. Lantai pertama di sini adalah restoran prasmanan, dan lantai 2 dan di atasnya adalah tempat rekreasi dan hiburan. Kata Luke, dan langsung membawa Miska ke atas. Di restoran prasmanan, Alfian dan Hubert mendengar suara datang dari belakang, berbalik, dan melihat Miska dan Luke. Siapa kedua orang itu? Mengapa mereka dikelilingi begitu banyak orang? Mereka seperti bintang. Si gendut bertanya dengan bingung. Hubert mengenali wajah Miska dan berkata dengan heran, sial. Bahkan Miska ada di sini. Miska, sepertinya aku pernah mendengar nama ini di suatu tempat. Si gendut mengerutkan kening dan berkata. Dia putra orang terkaya baru di Jiangnan. Kata Hubert. Orang terkaya di Jiangnan. Bukankah itu berarti, dia lebih kaya dari keluarga Clara? Si gendut melirik Fang Yu dan berkata. Itu bukan cara yang tepat untuk membandingkan. Daftar orang kaya terutama melihat aset perusahaan-perusahaan individual, yang dikaitkan dengan harga saham selama periode ini dan momentum pengembangan perusahaan. Keluarga kaya seperti Clara memiliki fondasi yang sangat kuat dan banyak perusahaan milik keluarga. Semua aset mereka adalah aset real, dan sumber daya keuangan mereka yang sebenarnya jelas jauh lebih kuat daripada Walter. Kata Hubert. Apakah itu begitu kuat? Kata Alfian dengan mata terbelalak. Haha, Clara adalah wanita bos. Meskipun dia tidak berkuasa, bos akan tetap menyukainya. Hubert disela oleh tatapan acuh tak acuh Fang Yu sebelum dia menyelesaikan perkataannya. Itu cuma candaan. Aku cuma bercanda. Hubert tersenyum canggung. Fang Yu hendak mengatakan sesuatu ketika telepon seluler di sakunya berdering. Fang Yu mengeluarkan ponselnya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal. Namun,
Karena ponsel lamanya rusak dan ia mendapat yang baru, banyak nomor yang tidak tersimpan di buku alamatnya. Menjawab panggilan telepon. Fang Yu berdiri, berjalan keluar dari kafetaria dan keluar dari klub. Fang Yu, ini Luan. Pihak lainnya berkata setelah panggilan tersambung. Ada apa? Fang Yu bertanya. Saya telah mengumpulkan informasi yang relevan tentang laboratorium genetika, kata Luan. Apakah kamu sudah menemukan lokasi tepatnya? Fang Yu bertanya. Petik 2 titik titik titik. Hal itu belum terjadi, tetapi saya telah menyelidiki keberadaan beberapa orang yang dimodifikasi secara genetik. Orang-orang ini berasal dari tempat yang berbeda, tetapi mereka semua melewati tempat yang sama. Lokasi itu terletak di sebuah negara kecil di Eropa Tengah. Saya mengirim agen intelijen untuk menyelidiki lokasi itu dan memastikan bahwa itu memang sebuah benteng. Tetapi sekarang tidak ada seorang pun di sana, kata Luan. Setelah mengatakan begitu banyak hal, masih belum ada lokasi pastinya, kata Fang Yu. Namun, setidaknya ini membuktikan satu hal, bahwa lokasi laboratorium genetika terus berubah. Inilah sebabnya mereka mampu menghindari daftar pencarian orang di berbagai negara selama bertahun-tahun, kata Luan. Oh, apakah ada hal lainnya? Fang Yu bertanya. Luan terdiam beberapa saat, jelas sangat marah pada sikap Fang Yu. Ada satu hal lagi, mengenai orang yang Anda sebutkan yang dapat menguasai teknik api ungu. Setelah mengumpulkan informasi, kami menemukan orang seperti itu. Mendengar ini, ekspresi Fang Yu berubah, dan auranya langsung menjadi ganas. Siapa dan di mana? Sementara Fang Yu berbicara dengan Luan, di dalam klub, Luke dan Miska selesai berkeliling di lantai atas dan berjalan turun ke lantai pertama. Pada saat ini, Hubert dan Alfian di restoran prasmanan juga telah menyelesaikan makanan mereka dan berdiri untuk berjalan keluar. Apakah Anda ingin makan sesuatu, Tuan Dong? Luke membawa Miska ke restoran prasmanan. Hubert dan Alfian bertemu langsung dengan Luke dan Miska. Kedua belah pihak saling memandang. Mengira pria ini adalah orang terkaya di Jiangnan, Alfian menjadi sedikit gugup. Dia menundukkan kepalanya dan mencoba berjalan keluar dengan cepat. Luke dan Miska sedang berjalan menuju kafetaria. Saat kedua rombongan itu berpapasan, Alfian agak pusing dan berjalan terlalu cepat, sehingga ia menginjak sepatu kulit Miska tanpa memerhatikan. Jejak sepatu muncul di atas sepatu kulit hitam mengilap. Maafkan aku, maafkan aku. Raut wajah Alfian berubah drastis dan dia meminta maaf berulang kali. Miska menatap jejak sepatu di sepatu kulitnya dan wajahnya menjadi gelap. Dia seorang misofobia. Apa yang paling dia benci adalah orang lain mengotori barang-barangnya. Hubert yang berdiri di sana terkejut ketika melihat Alfian menginjak sepatu Miska. Ini masalah besar. Maaf, Tuan Dong. Dia tidak bermaksud begitu. Hubert segera membungkuk pada Miska dan meminta maaf. Alfian juga membungkuk dan meminta maaf. Namun wajah Miska masih muram. Apa kau tidak punya mata? Jalan ini sangat panjang. Saat kau melihat kami datang, bukankah kau langsung minggir? Beraninya kau menginjak kaki Tuan Dong. Luke di samping berkata dengan marah sambil membuka matanya lebar-lebar. Hubert dan Alfian meminta maaf berulang kali. Kamu menginjak sepatuku dan membuatnya kotor, apakah menurutmu hanya minta maaf saja sudah cukup? Miska berkata dengan dingin. Pada saat ini, Irsan yang berada di belakang, menyadari apa yang terjadi pada Miska dan bergegas mendekat. Melihat Hubert membungkuk untuk meminta maaf, wajah Irsan penuh dengan ejekan. Hubert, mengapa kau ganggu putra orang terkaya saat kau bisa ganggu orang lain? Sekarang mari kita lihat apa yang dapat Anda lakukan. Tuan Dong, itu hanya kesalahan yang tidak disengaja, mohon maafkan saya. Kata Hubert dengan wajah pucat. Pada saat ini, semua orang di klub memperhatikan apa yang terjadi pada Miska dan mereka semua menjadi hidup. Siapa nama kalian? Miska bertanya dengan suara berat dan ekspresi tegas. Pengawal tingkat Grandmaster yang berdiri di belakangnya memancarkan aura tekanan yang samar. Hubert dan Alfian belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya dan sangat ketakutan hingga tidak bisa berkata-kata. Tuan Dong, saya kenal orang ini. Namanya Hubert, dan dia putra caturli dari Hongtu Industrial. Irsan yang menonton dari samping berkata dengan keras. Hongtu Industrial yang mana? Aku belum pernah mendengarnya. Miska melirik Irsan. Itu hanya bisnis kecil. Wajar saja kalau Tuan Dong belum pernah mendengarnya. Irsan berkata sambil tersenyum. Bukankah dikatakan bahwa ambang batas di sini sangat tinggi? Bagaimana orang seperti ini bisa masuk? Miska menatap Luke dan sedikit mengernyit. Luke hendak berbicara. Orang tua anak ini sangat peduli dengan reputasinya dan ingin bertindak seperti orang kaya sehingga dia bersedia membayar biaya keanggotaan sebesar 500.000 yuan setiap bulan untuk mempertahankan keanggotaannya di klub tersebut. Namun saya Luke mereka akan segera berhenti membayar karena keluarganya tidak lagi mampu membayar biaya tersebut. Irsan berkata sambil bercanda. Melihat sarkasme Irsan di sampingnya, Hubert merasa sangat sedih dan matanya memerah. Jika memungkinkan, dia ingin menghajar Irsan. Tapi sekarang, dia tidak punya waktu untuk memedulikan Irsan. Miska terkenal pemarah. Jika dia bersikeras meminta pertanggungjawaban Alfian, konsekuensinya akan mengerikan. Saat ini, Alfian tampak pucat, kepalanya tertunduk, tidak berani mengucapkan sepatah kata pun.
Tuan Dong, kami benar-benar tidak bermaksud begitu. Tolong jangan menyimpan dendam dan maafkan kami kali ini. Hubert terus membungkuk dan berkata dengan rendah hati. Apakah menurutmu permintaan maaf sudah cukup? Cepat berlutut dan bersihkan sepatu Tuan Dong. Mungkin Tuan Dong akan bersimpati dan membiarkanmu pergi. Irsan mengipasi api. Kamu, Hubert tidak dapat menahannya, mengangkat kepalanya dan menatap Irsan. Apakah sulit bagimu untuk berlutut dan membersihkan sepatu Tuan Dong? Pada saat ini, Luke, yang berdiri di sebelah Miska, berkata dengan nada dingin. Bab 235, Niat Membunuh. Mendengar nada bicara Luke yang dingin, Hubert dan Alfian gemetar seluruh tubuhnya. Seperti yang dikatakan Irsan, kalian berdua berlutut, bersihkan sepatu kulit Tuan Muda Dong, dan bersujud beberapa kali untuk menenangkan Tuan Muda Dong, maka kalian akan baik-baik saja. Kalau tidak, bahkan jika Tuan Muda Dong tidak mengambil tindakan, aku akan tetap menghadapi kalian. Luke berkata dengan tatapan tajam. Dia baru-baru ini terhubung dengan Miska, putra dari orang terkaya yang baru dinobatkan, melalui koneksi ayahnya, dan mengundangnya ke Koris Supercar Club untuk mendekatkan keduanya. Sekarang karena ada masalah, dia tentu harus membantu menyelesaikannya. Dia tidak peduli dengan